Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Pravita Aisapnani dengan NIM 220509740058 dari kelas PTIB 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ARP dan menjalankan cara kerja ARP atau mempraktekkan tentang ARP atau Address Resolution Protocol. Sebelum saya mempraktekkan cara kerja ARP, di sini saya akan menjelaskan tentang ARP terlebih dahulu. ARP atau Address Resolution Protocol adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP, protokol switch yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan dahulu ke dalam MAC address, agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi, kabel, radio, atau cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dalam dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Tetapi jika hardware address ini tidak ada dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Tabel ARP terupdate setiap 15-20 menit. Di sini saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan cara kerja ARP. Yang pertama, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracker terlebih dahulu, lalu tambahkan device PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Kemudian untuk PC 0 kita hapus saja karena ini tidak digunakan. Kemudian kita akan menambahkan switch di atas PC 2. Lalu setelah itu kita akan menyambungkan kabel antara switch dan ketiga PC. Dimulai dari PC 1 ke switch, kemudian PC 2 ke switch, dan yang terakhir PC 3 ke switch. Jika di bawah switch terdapat tanda merah, kita tunggu tanda tersebut hingga berubah menjadi hijau. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP dimulai dari PC 1, PC 2, dan 3. Kita ke PC 1, lalu di desktop, lalu IP configuration, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kita ke PC 2, lalu ke desktop, kemudian IP configuration, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Lalu subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian ke PC 3, lalu ke desktop, lalu IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.3.
Lalu subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan mengecek apakah tabel ARP-nya sudah ada atau belum. Kita ke PC1, kemudian ke desktop, lalu ke command prompt. Di sini kita ketikkan perintah arp-min-a. Nah, di sini untuk tabel ARP-nya masih kosong. Namun jika tabel ARP-nya sudah ada, maka kita bisa ketikkan perintah di command prompt arp-min-d untuk mengosongkan tabel ARP. Lalu kemudian kita ke simulation. Lalu kita akan menambahkan sampel PDU dari PC1 ke PC3. Di sini kita akan melakukan simulasi secara bertahap. Tekan tombol next pada simulation. Nah, di sini PC1 akan mengirimkan surat ke switch untuk ditampung dulu. Kemudian tekan tombol next lagi. Nah, ini switch akan mengirimkan broadcast ke PC2 dan PC3. Lalu kenapa di PC2 terdapat tanda silang? Karena di PC2 tidak memiliki IP dari PC1. Jadi PC2 hanya menerima saja dan tidak menjawab atau mereply pesan dari PC1. Sedangkan PC3 dia menerima pesan dari PC1 dan akan membalas surat kemudian dikirimkan lagi ke PC1. FFF ini berarti MAC address dari semua PC. Selanjutnya kita ke IP packet search. IP PC1 akan dikirimkan ke IP PC3. Ini IP PC1 dan ini IP PC3. Kemudian kita outlayers. Outlayers ini akan mengirimkan pesan atau mereply ke PC1. Misal ini MAC address dari PC3 ke PC1. Lanjut ke IP-nya yaitu 192.168.1.1. IP PC3 dengan destinasi ke PC1 yaitu 192.168.1.1. Setelah itu, kita proses lagi. Di sini PC3 akan mengirimkan pesan ke switch terlebih dahulu, lalu akan dikembalikan ke PC1. Ini ada pesan masuk dari PC3 ke PC1 dengan IP 192.168.1.3, destinasi 192.168.1.1. Lalu kita akan mengecek tabel ARP-nya apakah sudah ada atau belum. Kita ke PC1, lalu ke desktop, kemudian ke command prompt, lalu ketik perintah arp spasi -min-a. Nah, di sini tabel ARP antara PC1 dan PC3 sudah berkenalan, sehingga PC1 sudah mencatat IP dan MAC address PC3 yaitu 192.168.1.1.
1.1.3 merupakan IP address dari PC3. Kita ke PC3, lalu ke desktop, kemudian ke command prompt. Ketik arp-a. Di sini tabel ARP-nya juga sudah ada. 192.168.1.1 merupakan IP address dari PC1 dan MAC address dari PC1. Lalu ke PC2, kemudian ke desktop, lalu command prompt ketik arp-a. Di sini tidak ada tabel ARP-nya karena PC2 hanya menerima surat tetapi tidak membalas surat dari PC1. Sekian penjelasan saya tentang ARP dan juga praktek simulasi ARP. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.